Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jazakallahu khair, Pak. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak, ibu, akang, teteh semuanya, para asatiz, para tokoh, para sepuh, senior, azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, wabil khusus pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang besar, luar biasa untuk kita untuk sama-sama menuntut ilmu, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita dengan cara mempelajari agama Islam ini. Maka dari serangkaian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang tulus dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang besar dan penuh barokah untuk kita semua. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan dengan kita belajar menuntut ilmu agama ini menjadi wujud nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih banyak wabil khusus kepada DKM dan juga segenap panitia yang bertugas, azanillahu wa iyyakum, atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan ilmu yang saya miliki. Walaupun sebenarnya ada beberapa disclaimer dan juga keberatan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan titel yang disematkan oleh panitia ke saya, gitu. Titelnya Ustaz, gitu kan. Padahal saya bukan Ustaz, Pak. Saya bilang salah, dan gitu. Kalau di oleh kok merah juga Pak, sama Pak. Terus sama-sama maksudnya itu bangsa karyawan. Jadi saya karyawan biasa aja sebetulnya Pak. Hari-hari kerja dari jam 8 pulang jam 5 sore gitu. Terus rumah udah gitu aja. Jadi aktivitas saya besok hari-hari itu di kantor. Dan kantor saya terlalu jauh di sini di Dago, seberang Boromius itu ada gedung bekas bank, saya sewa di sini, kontrak di sini. Ya udah, karena hari-hari itu jadi karyawan biasa sebetulnya. Tapi salah satu kenapa akhirnya saya bisa diundang sama Atasdik itu, latar belakangnya itu, Atasdik itu punya pembina namanya Ustaz Chandra Aditya Hafizahullah. Beliau itu guru saya. Kalau murid sama guru hubungannya dekat gak Pak? Dekat. Murid tuh boleh gak Pak ngebantah perkataan guru? Berat Pak, masalah adab tuh berat itu. Makanya ketika Ustaz Chandra bilang antum ngisi kajian, itu nggak bisa ditolak Pak. Jadi mau nggak mau harus diterima. Tapi saya nego, saya nggak mau sering-sering. Kalau perlu setahun sekali aja gitu ya. Jadi catatan buat teman-teman di atas dik, cukup setahun sekali, ya. Jangan sering-sering. Ya kurang lebih begitu background saya. Lalu sebenarnya ini pertama kalinya saya hadir di Masjid Al-Manar gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau di daerah sini saya sudah beberapa kali ngisi kajian di Masjid Al-Islah Pak, masuk ke dalam gitu ya. Nah itu beberapa kali saya ngisi kajian di situ, dan tema yang saya banyak bahas itu seputar fikih muamalah.
Jadi kalau misalnya ditanya aktivitas background dari sisi pendidikan dan yang lain-lainnya, memang dari semenjak saya lulus di 2013 gitu, di 2012 lebih tepatnya, itu memang saya belajarnya fokus di fikih muamalah dan juga bisnis gitu ya. Jadi memang S1 saya itu Bachelor of Administration di salah satu universitas lah di negeri jiran. Jadi memang backgroundnya banyak beraktivitas muamalah. Lalu terkait dengan pekerjaan sehari-hari yang saya lakukan, memang kalau misalnya terkait dengan pekerjaan, saya memang bertugas untuk melakukan review, menganalisa apakah sebuah praktek bisnis atau inisiatif bisnis gitu ya, atau akad-akad yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau misalnya perdagangan itu sudah memenuhi aspek-aspek prinsip syariah ataukah belum. Nah, berbeda dengan aspek ibadah, Pak, di mana aspek ibadah itu sudah tetap, dia tidak berubah sampai kapanpun gitu. Jadi kalau misalnya sholat zuhur 4 rakaat, ya udah 4 rakaat terus, kecuali ada keadaan-keadaan yang mengecualikannya. Seperti misalnya seseorang yang dalam kondisi safar misalnya. Adapun kalau terkait dengan muamalah, Pak, terkait dengan hal-hal yang antara interaksi manusia dengan manusia lainnya, itu kita punya kaidah besar. Kaidah ini juga dipopulerkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang ada di DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bunyi kaidahnya itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibaha illa yadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal muamalah, bisnis, dagang, mengembangkan usaha gitu ya, investasi, maka hukum asalnya tuh mubah, Pak, boleh, sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, lanjutin, Pak. Misalnya Bapak mau bikin inovasi gitu kan, misalnya jualan bakso isiannya buah sirsak misalnya, atau buah duren misalnya, atau misalnya bikin bisnis mie ayam toppingnya buah duren, boleh nggak, Pak? Boleh aja kalau misalnya laku mah gitu. Pertanyaannya kan nanti laku atau enggak. Tapi kalau dari sisi hukum syar'i, dari sisi pendekatan fikih, maka hukum asalnya mubah, boleh, gak ada masalah. Karena terkait dengan buah duren itu sendiri, dengan mie ayam itu sendiri, itu tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Silahkan dilanjutkan. Selama bahan-bahan yang digunakan bukan bahan-bahan yang haram, maka silahkan dilanjutkan. Maka dalam aspek pengembangan bisnis, usaha, modal, ini kita harus patut bersyukur bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya juga ini memberikan kelapangan dan keleluasaan untuk kita sebagai seorang muslim untuk mencari harta, mencari nafkah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi batasan-batasan itu sangat sedikit, Pak. Antara yang halal dengan yang haram dalam aspek masalah bisnis, dalam masalah aspek konsumsi, distribusi, pengembangan sumber daya dan lain-lainnya, itu kita diberikan kelapangan dan keleluasaan selama tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau dalam bab masalah ibadah, mau ibu atau bapak lagi semangat-semangatnya gitu kan, yang namanya sholat subuh tetap mentok di 2 rakaat. Nggak bisa bapak sama ibu punya argumen dengan alasan saya ini lagi semangat Kang gitu, saya pengen sholat subuh saya 12 rakaat. Nggak bisa. Sholat subuh yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya sudah tetap 2 rakaat selesai. Jumlahnya tidak bisa ditambah, urutannya tidak bisa dirubah, syarat, wajibat, rukunnya begitu tetap adanya, tidak berubah. Adapun dalam aspek muamalah, bisnis, investasi, sewa menyewa, maka hukum asalnya adalah mubah, diperkenankan untuk melakukan inovasi-inovasi, silakan.
Makanya sekarang zamannya perubahan, namanya pasar itu tadinya offline, tatap muka langsung gitu ya. Hari ini semua kebutuhan-kebutuhan kita hampir sebagian besar bisa dibeli, dilakukan secara online. Maka adanya perubahan pola konsumsi, cara berbelanja manusia pada hari ini dari offline jadi online, itu nggak jadi isu, nggak jadi masalah. Nanti yang harus kita kaji dari sisi hukum syar'inya, dari hukum syariatnya adalah dari sisi objek transaksinya sesuatu yang diharamkan ataukah tidak, kan gitu. Lalu nanti perkembangannya kalau pada hari ini turunannya terkait dengan mekanisme pembayarannya seperti apa, boleh cicil ataukah tidak, kalau pakai pay letter gimana, pinjaman online bagaimana, dan seterusnya. Baru itu nanti dikaji itu satu persatu terkait dengan syariat itu mengaturnya seperti apa. Bagaimana para fuqaha ahli fikih menjelaskan terkait dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan transaksi-transaksi yang ada pada hari ini. Makanya kan kalau di Indonesia itu ada namanya tadi saya sebutkan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mereka adalah sebuah lembaga yang punya otoritas untuk menentukan sebuah produk itu boleh ataukah tidak. Mereka menyusun sebuah standar, mereka menyusun sebuah fatwa untuk dijadikan panduan pada mereka-mereka yang beraktivitas pada institusi-institusi keuangan, perdagangan, atau yang semisal dengannya yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Masuk berarti di dalamnya bank, asuransi, pasar modal gitu ya. Nah itu kalau mereka mengklaim dirinya syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa-fatwa DSN MUI tersebut. Terlepas nanti kalau misalnya kita belajar akan didapati adanya perbedaan pandangan, perspektif terhadap hukum syariat. Nah, tapi kita tidak akan masuk pagi hari ini dengan tema yang terlalu berat. Kita muqaddimah dulu saja, Pak, perkenalan dulu saja untuk membangkitkan semangat kita, urgensi gitu ya. Ternyata menuntut ilmu itu penting gitu. Apalagi kan Nabi SAW, kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin itu Pak, di awal-awal pembahasan masalah kitabul ilm, masalah bab ilmu itu kan dibahas terlebih dahulu terkait dengan standar kebaikan. Jadi penulis itu menyebutkan terkait dengan standar kebaikan, di mana di situ disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia faqih. Terhadap apa? Terhadap dinnya, terhadap agamanya. Ini harus jadi prinsip kehidupan seorang muslim, Pak. Bagaimana agar kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, objektif dalam mengukur sebuah masalah gitu ya. Bisa menetapkan mana prioritas, mana bukan gitu. Membedakan mana keinginan dan kebutuhan gitu. Apakah dia masalah yang sederhana atau dia masalah yang rumit? Apakah dia butuh atas gambaran-gambaran yang lebih detail atau dia cukup dengan pandangan-pandangan yang general bersifat umum? Maka semua itu dapat dipandu dengan ilmu agama. Makanya saya sering sampaikan kalau di kajian-kajian itu, ilmu agama itu sangat membantu manusia dalam memperbaiki kerangka berpikirnya. Kan salah satu isu yang paling besar Pak hari ini nih, isu yang paling besar adalah di mana akses informasi itu begitu luas, tapi pemahaman dan problem solver dari semua arus informasi yang masuk itu tidak menghasilkan manusia-manusia yang jauh lebih baik.
Ini menunjukkan banyaknya ilmu dan arus informasi itu tidak menjamin meningkatnya kecerdasan manusia. Kenapa demikian? Karena kalau kita kembalikan kepada konteks hadis yang tadi saya sebutkan, kalimat atau kata yang digunakan dalam hadis itu kan faqih, pemahaman. Mekanisme proses yang paling tepat untuk mencapai pada level memahami atas sesuatu itu mau nggak mau belajar. Menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Maka dengan begitu kerangka berpikir manusia itu yang tadinya berantakan, acak-acakan, dia menjadi terstruktur. Misalnya seorang pembelajar ilmu dasar-dasar fikih, kaidah-kaidah di dalam ilmu usul fikih misalnya. Ini sebagaimana yang saya terapkan kalau misalnya saya ingin memecahkan kasus atau sebuah permasalahan. Di dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah, Pak. Kaidahnya itu berbunyi al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu, Pak, ini halal, haram, makruh, mubah gitu ya, ataukah dia sunnah, dia masuk kategori fardu ain atau fardu kifayah, apakah dia sunnah yang ditekankan atau sunnah yang seperti apa, apakah dia makruh yang bisa mendekati yang haram atau yang seperti apa. Maka untuk mengklasifikasikan hukum-hukum ini, tasawur, gambaran dari sebuah masalah itu menjadi penting. Kaidah di dalam ilmu usul fikih ini tidak hanya diterapkan dalam fikih, Pak. Termasuk juga dalam kehidupan kita pada hari ini. Bapak ingin memutuskan, ibu ingin memutuskan anak kita tuh sekolah di mana. Bapak melihat dulu dari sisi kemampuan saya, pendapatan saya gitu ya, dari sisi jarak, siapa yang bisa ngantar dan jemput anak, seberapa mandiri si anak, bagaimana kemampuan intelektualitas si anak gitu. Di mana dia lingkungan bisa mengimbangi pergaulannya, apakah anak kita sudah cukup mandiri ataukah tidak. Kan kita kumpulkan dulu tuh tasawurnya, gambaran-gambaran situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau orang yang belajar ilmu agama, maka dia akan memahami, dia akan mengurutkan dulu, oh ini prioritasnya A, B, C, D, E gitu. Baru dia ambil kesimpulan berdasarkan kemampuan ekonomi saya, lihat kemampuan anak, maka saya rasa yang lebih tepat sekolahnya adalah A. Nah, kalau kita ingin punya kerangka berpikir yang terstruktur, yang benar, salah satu solusi paling tepatnya adalah belajar ilmu agama. Di dalam ilmu usul fikih itu ada kategori-kategori terkait dengan standar intelektual. Ada yang disebut dengan al-yakin, al-ilmu gitu ya. Seseorang itu yang memang betul-betul memahami konteks masalah lalu dia menghukuminya secara tepat. Ada yang berbasis dhon, dugaan kuat gitu. Nah kan kita hidup kan seperti itu. Menentukan apakah kita yakin secara pasti bahwasannya berdasarkan data-data yang ada, kemampuan yang ada, informasi yang masuk, ini saya mengambil keputusan yang tepat ataukah tidak. Dan begitulah cara kita menjalani hidup. Makanya selalu ada kaitan erat antara baiknya kehidupan seorang mukmin dengan seberapa dalam rutin istiqomahnya dia dalam menuntut ilmu agama. Makanya jangan pernah lelah dari menuntut ilmu agama. Apalagi hari ini tuh akses informasi, cara kita mengupgrade keilmuan kita itu begitu mudah. Ada internet dengan seluruh media sosialnya gitu ya, dari berbagai macam platform, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, ada semua. Maka itu menjadi pilihan untuk kita. Apakah kita memanfaatkan teknologi yang ada, fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka dari sisi ini, kalau kita kaitkan dengan kondisi yang, atau lebih tepatnya tema yang sedang kita bahas, lagi-lagi kan kalau kita ingin mengetahui apakah kita sampai pada derajat level seorang hamba Allah yang bertakwa ataukah tidak, otomatis kan kita harus punya standar, punya parameter yang jelas, tolak ukur yang jelas. Nah, terkait dengan aktivitas kita sehari-hari yang mungkin dagang, bisnis, kerja gitu ya, maka otomatis kan terkadang
aktivitas-aktivitas yang mencari harta ini lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas yang murni ibadah, hablum minallahnya. Lalu timbullah rasa penasaran, pertanyaan, bagaimana caranya dengan seluruh waktu yang dominan kita habiskan untuk bekerja, mencari nafkah, dagang gitu ya, itu ternyata berbuah pahala, amal soleh. Apakah ada keterkaitan khusus antara ketakwaan dengan harta? Yang mana yang lebih didahulukan, punya harta dulu atau takwa dulu kan gitu? Atau misalnya punya bangun dulu kekayaan, lalu nanti menjelang penghujung usia taubatan nasuha gitu. Muda foya-foya, tua mati masuk surga. Mungkin nggak Pak? Allah Ta'ala alam, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Tapi tidak mungkin sesuatu yang kita inginkan kebaikan itu dikumpulkan dalam waktu satu hari satu malam. Karena kebaikan itu diraih dari proses perjalanan panjang untuk memperbaiki diri. Dia bukan proses SKS, sistem kebut semalam, nggak bisa. Menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas, punya kejujuran, amanah gitu. Dia adalah hasil tempaan belajar memperbaiki diri sepanjang hidupnya. Dan semua proses ini harus didukung, disupport dengan ilmu agama. Lalu balik lagi ke pertanyaan tadi, jadi takwa dulu atau harta dulu gitu. Maka seharusnya sebagai seorang muslim kita percaya kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tolak ayat kedua dengan ayat ketiga. Surat yang menjadi favorit mereka-mereka yang sedang dalam kondisi sempit dan sulit. Nah, apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam potongan ayat kedua dalam surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, meninggalkan yang haram, mengerjakan kewajiban, gitu ya, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap problematika kehidupan yang dia hadapi. Di ruangan ini ada yang nggak punya masalah? Ada yang nggak punya masalah? Yang berbicara punya masalah. Ada yang nggak punya masalah? Kalau nggak ada yang nggak punya masalah, langsung kita tutup nih kajiannya. Berarti saya salah tempat, gitu kan? Berarti semua kita punya masalah, punya. Ya masalah di rumah, masalah di tempat kerja, masalah hubungan kita dengan tetangga misalnya, atau misalnya dengan rekan bisnis, dengan customer, atau dengan hal-hal lain. Banyak di antara kita itu yang memiliki masalah di dalam hidup kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi konkret kepada mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu perbaiki ketakwaan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Selesai sampai situ? Enggak. Di ayat ketiganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka, yang ia tidak duga dari mana arah rizki itu datang. Bapak ibu bisa ikhtiar ke arah utara, tapi kalau Allah takdirkan rizki itu datang dari arah selatan, ibu gak bisa tolak. Bapak ibu bisa ikhtiar mencari rizki ke arah timur, tapi kalau misalnya Allah takdirkan ia datang dari arah barat, gak akan bisa bapak ibu tolak. Makanya di lanjutan ayat ketiganya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh.
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Jadi kalau misalnya kita bertawakal setelah ikhtiar, tawakal dulu, ikhtiar dulu, Pak. Memasrahkan diri terhadap hasil atau usahakan dulu mendapatkan hasil. Mana dulu? Usaha dulu dalam mendapatkan hasil. Makanya kan ada salah seorang sahabat itu ketika mau sholat gitu kan, untanya nggak diikat. Nabi SAW ngeliat. Terus Nabi SAW nanya, itu ikat unta kamu gitu. Terus kata sahabat ini radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya aku tawakal kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, ikat dulu baru tawakal. Itulah kehidupan manusia, usaha dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Hasil akhirnya seperti apa, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Jadi jangan khawatir terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perbaiki ketakwaan kita, perbaiki ikhtiar kita, lalu menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti harta dulu, takwa dulu. Takwa dulu. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak ada masalah kalian mencari kekayaan tuh, nggak ada masalah. Silahkan kumpulkan harta, bangun rumah megah, luas, cari kendaraan yang paling menurut bapak ibu nyaman, disesuaikan dengan kemampuan. Tapi ketakwaan itu jauh lebih penting. Pak, membangun kekayaan tanpa ketakwaan rentan jatuh dalam kemaksiatan. Hati manusia itu seringkali terbelenggu dengan hal-hal yang dia sukai. Makanya kan kita hati-hati sekali nih dengan urusan-urusan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu, terlena, terpedaya sampai pada akhirnya kita lupa bahwasannya yang akan kita bawa lalu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh perjalanan hidup kita di dunia. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau misalnya ternyata kita tidak mampu mempertanggungjawabkan hal itu, maka ini kan menjadi berat. Surga itu akhirnya terlihat semakin menjauh. Padahal kan hasil yang ingin kita raih dari bekal kehidupan yang kita kumpulkan di dunia itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuannya. Orientasinya dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, "Faraqallahu alaihi amrahu." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusan-urusannya. Enggak selesai-selesai. Masalah emang akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Tapi mereka yang orientasi hidupnya dunia, dia akan selalu merasa setiap urusan yang berusaha untuk dia selesaikan tak kunjung selesai. Enggak tuntas-tuntas. Karena orientasi hidupnya dunia. Selesai sampai situ hukumannya? Enggak. Nabi SAW melanjutkan, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Yang suka melihat rumput tetangga lebih hijau, nah ingat baik-baik nih. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, bagi mereka yang mengincar dunia, urusan yang dia hidup hanya sekedar untuk mencari dunia, kata Nabi SAW, maka kefakiran itu, merasa kurang itu akan selalu senantiasa berada di kedua pelupuk matanya, nutup Pak, jadi kurang terus.
Padahal kalau misalnya dari sisi nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, itu banyak yang sudah melebihi dari orang-orang lainnya. Lebih dari cukup. Tapi karena dia selalu ingin hal yang baru, ingin memuaskan keinginan, selalu senantiasa merasa kurang. Padahal kaya tapi ngerasa fakir gitu. Ada yang begitu? Ada. Korupsi. Allah sudah cukupkan hartanya, kebutuhan-kebutuhan primernya tercukupi, tapi masih korupsi. Terus apa kalau bukan adanya merasa fakir, padahal Allah sudah cukupkan. Lalu Nabi SAW mengingatkan di sini, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal dunia itu sudah ditetapkan ketentuannya. Mereka-mereka yang mencari dunia ini tuh udah ditetapkan ketentuannya seperti apa kan? Udah ditetapkan bagaimana haknya dia tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya, makanya di dalam sebuah hadis juga disebutkan kan, perbaiki cara kita dalam mencari rizki. Jangan sampai karena kita ada kebutuhan, lalu kita menghalalkan segala cara. Perbaiki cara kita mencari rizki. Jangan sampai ketika rizki itu datang terlambat, lalu kalian mencarinya dengan cara yang haram. Gak boleh. Pak, terkadang rizki itu datang terlambat. Faktornya ada dua. Dari beberapa ahli hikmah menyampaikan setidaknya ada dua. Pertama, karena maksiat. Yang kedua, Allah pengen menguji kita. Karena di titik terendah kehidupan atau lebih tepatnya di titik rendah kehidupan seorang manusia, maka tempat terbaiknya adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngadu di medsos, Bu. Apalagi nyindir suami di story WA. Gak ngefek. Atau kirim-kiriman video biasanya kan. Zamannya WhatsApp gini, ibu-ibu udah bingung mau nasihatin suaminya, dapat video bagus kirim ke bapaknya, kirim ke suaminya. Suami juga sama, 10 nasihat untuk istri. Ibu-ibu dapat yang lebih banyak, 20 nasihat untuk suami, kirim. Tuh lebih banyak buat suami daripada buat istri. Nggak selesai kalau begitu. Makanya dari sisi ini tolong nih, perbaiki cara kita dalam mencari rizki. Salah satu poin utamanya adalah perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam hadis yang sama, saya lanjutkan di sini, saya bacakan. Nabi SAW melanjutkan, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa menjadikan akhirat itu orientasi hidupnya. Jadi wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang menjadikan negeri akhirat itu orientasi hidupnya. Jadi menjadikan akhirat gitu ya, mengejar akhirat, beramal soleh untuk meraih akhirat, itu dijadikan standar prinsip kehidupan. Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang demikian. Nabi SAW melanjutkan, beliau bersabda, jama'allahu amrahu. Allah akan mengumpulkan urusannya. Pak, kalau misalnya kita ada masalah dalam hidup kita, terkadang kita butuh bantuan orang lain gitu kan. Kita selalu ada perasaan sungkan, gak enak gitu kan. Sambil ngusap-ngusap lutut gitu kan, manawi gitu kan. Ya. Karena ada perasaan sungkan, gak enak gitu. Tapi di saat yang bersamaan ada kebutuhan gitu. Tapi kalau hubungan seorang hamba dengan Robnya, Pak, itu nggak ada, Pak. Limitasi begitu tuh nggak ada. Batasan kayak gitu tuh nggak ada. Bapak sholat, tadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap hajat, kebutuhan, keinginan yang ingin segera dipenuhi. Langsung direct, Pak.
Nggak ada batasan-batasan begitu, nggak pakai usap-usap lutut gitu, dengkul gitu, nggak ada. Direct Pak, langsung. Tidak ada gap batasan antara seorang hamba dengan Robnya, itu nggak ada. Maka dari sisi ini, seseorang yang menjadikan akhirat itu sebagai orientasi tujuan kehidupannya, Allah itu akan membersamai di setiap urusan-urusannya. Dan itu yang kita inginkan, itu yang kita butuhkan sebagai seorang hamba, di mana senantiasa ketika kita melaju, melangkah gitu ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membersamai setiap keputusan yang kita ambil. Terlepas nanti keputusan yang kita ambil itu mungkin mengandung konsekuensi-konsekuensi lainnya. Lagi-lagi namanya anak Adam, namanya manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu tempatnya salah, banyak salahnya. Tapi setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada pelajaran selama kita tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai situ rewardnya enggak. Kabar gembira lainnya Nabi SAW di sini melanjutkan wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan kekayaan itu pada hatinya. Karena kaya itu soal rasa, bukan soal angka. Berapa banyak orang yang penghasilannya kecil merasa cukup? Berapa banyak orang yang penghasilannya besar tak kunjung berangkat haji? Gak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji bisa melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, itu adalah tergantung bagaimana cara dia membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu terkait dengan angka. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ada kisah seorang marbot masjid, dia nabung untuk mendapatkan porsi kursi haji, lalu dia berangkat haji bukan melalui tabungan yang selama ini dia kumpulkan. Ada muhsinin, orang baik yang memberangkatkannya untuk haji. Tapi berapa banyak orang yang punya harta miliaran belum pernah berkunjung untuk berangkat haji. Jadi ini tidak selalu terkait dengan angka. Kaya itu soal rasa, bukan angka. Walaupun ibu-ibu punya kaidah Pak, yang kaidah ini disepakati oleh jumhur ibu-ibu, oleh mayoritas ibu-ibu. Lebih baik kan suami saya itu bawa pulang uang 1 miliar halal daripada 1 juta haram. Betul ibu-ibu? Mendingan 1 miliar halal daripada 1 juta haram. Sepakat? Sepakat, benar. Semoga Allah mudahkan. Amin. Iya Pak, inti utama harta itu yang halal Pak. Kalau yang haram itu nggak tenang. Banyak tapi nggak tenang buat apa? Makanya kan salah satu di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah hadis terkait dengan salah satu hikmah atau reward orang yang hadir ke majelis ilmu. Turun di dalamnya sakinah, ketenangan. Karena tenang itu menjadi kebutuhan primer setiap manusia, Pak. Apalah artinya rumah megah, kasur mahal dan mewah, tapi sakit-sakitan, nggak nyaman. Iya kan, badan tuh sakit sedikit tuh nggak nyaman. Makanya dari sisi ini ketenangan itu menjadi kebutuhan dasar manusia, Pak. Dan salah satu faktor yang menjadikan manusia itu menjadi tenang, dia itu nggak silau sama harta orang lain. Makanya di sini disebutkan Allah jadikan kekayaan itu ada di hatinya, cukup, selalu senantiasa merasa cukup. Selama hari ini masih bisa makan, makanannya halal, lidah masih mengunyah dengan nyaman, nggak ada pantangan-pantangan yang berarti, maka bismillah, itu termasuk diantara nikmat yang besar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, nah ini nih,
impian banyak manusia, impian kita semua. Nabi SAW menyebutkan wa atadhud dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia itu akan datang dalam keadaan hina. Jadi orang yang ngejar akhirat, dunia yang datang, Pak. Makanya kalau misalnya saya lagi ngajar bisnis dengan berbagai macam tools bisnis lah, ada bisnis model Canvas, ada Lean gitu ya, Lean Canvas dan yang lain-lainnya. Berbagai macam tools bisnis lah untuk ngebantu teman-teman pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Saya selalu katakan, ini tuh tools ini tuh ya tools, hanya alat. Tapi lagi-lagi yang paling urgent, yang paling penting bagi seorang pengusaha muslim itu adalah bagaimana cara dia membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma Pak bikin rencana model bisnis bagus-bagus gitu ya. Terus detail apa saja tindakan yang harus dilakukan itu bagus. Tapi kalau misalnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taalanya buruk, itu semua jadi nggak ada artinya. Karena dia akan fokus kepada hasil, sampai lupa bahwasannya rizki, hasil itu termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya laptop, handphone, buku-buku bisnis itu tools, panduan sederhana saja, alat saja. Tapi yang paling penting adalah ketika kita berusaha, berbisnis, ketika kita bekerja, bagaimana semua itu hasil yang kita dapatkan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jauh lebih penting. Nah, sebagai pengingat untuk kita semua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita terkait dengan situasi dan kondisi umat akhir zaman. Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yuballil mar'u bima akhadha mal am min halalin am min haramin. Akan datang sebuah masa, keadaan, waktu di mana manusia itu udah tidak peduli lagi dari mana harta itu ia dapatkan. Amin halalin amin haramin, mau halal kek mau haram gak peduli, nu penting mah cuan. Itu yang paling penting. Terjadi gak hari ini? Terjadi Pak. Orang bisa mengumbar aurat, joget-joget, ditonton oleh ratusan ribu mata, pasang mata, ditonton oleh banyak orang. Yang penting dia bisa mendapatkan uang. Seorang laki-laki menjatuhkan harkat dan martabatnya untuk berlenggak-lenggok seperti perempuan hanya sekedar untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tapi harga dirinya hancur. Dia korbankan kedudukannya sebagai seorang rijal, laki-laki yang tangguh kuat hanya sekedar untuk mendapatkan rupiah. Terlena dengan tipu daya dunia dan fasilitas-fasilitasnya, akhirnya menipu, bawa kabur duit orang, bikin investasi bodong karena tidak mau dicap miskin, korupsi. Ini kan terjadi. Makanya seorang mukmin itu harus sadar, betul-betul sadar bahwasannya hidupnya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan juga disebutkan kalau misalnya kita nanti di yaumil akhir kelak, kita itu tuh akan ditanyai beberapa hal. Nabi SAW di sini menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al
tidak akan bergerak dua kaki anak Adam, dua kaki anak manusia sampai dia ditanya dengan beberapa pertanyaan. Walaupun pada dasarnya nanti di yaumil hisab setiap orang itu akan dihisab dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada beberapa pertanyaan yang akan ditekankan kepada setiap manusia itu. Apa saja itu? An umurihi fima afnahu. Terkait dengan umur, usia, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Dia habiskan untuk apa? Lebih banyak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin menjauhkan dirinya lalu terlena dan tertipu dengan dunia. Lalu Nabi SAW melanjutkan wa an ilmi fima fa'al. Terkait dengan ilmunya itu, dia amalkan ataukah tidak? Ilmu dunia yang dia kejar, apakah itu untuk kebaikan umat manusia dan agama ataukah tidak? Ilmu agama yang dia pelajari selama ini, apakah dia amalkan berbuah amal soleh ataukah tidak? Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya sedikit mengingatkan terkait dengan bab ilmu ini, fokus sama diri sendiri. Kan sering tuh kita ngelihat kalau saya Instagram lihat nasihat-nasihat singkat. Ketika nasihat dapat, itu untuk kita, bukan dikirim ke orang lain. Nah, ini cocok nih buat kamu nih, Masya Allah. Semangat menasehati orang lain, lupa memperbaiki diri sendiri. Kita duduk hari ini majelis ilmu, saya menyampaikan hari ini, fokus memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang lain. Ketika mendapati dalil A, B, C, D, E, nasihat A, nasihat B, nasihat C, fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Karena hukum asalnya ilmu yang kita dapatkan, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah ilmu yang kita dapati lalu kita amalkan tersebut, bukan untuk orang lain. Selesai sampai situ? Enggak. Nabi SAW melanjutkan wa'an mali fi aina tasabahu wa fima anfaqahu. Terkait dengan harta, kata Nabi SAW di sini, terkait dengan harta itu sumbernya dari mana dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Ibu-ibu, terkait harta yang ditanya itu dua, Bu. Sumbernya dari mana dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Kalau udah punya baju keondangan 2 pasang, 3 pasang cukuplah insya Allah. Dan gak haram dah, Bu, pakai baju keondangan yang sama 2 kali mah. Soalnya ada fenomena, tapi bukan di sini, bukan di tempat lain. Setiap kondangan itu harus baju baru. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena yang itu udah pernah dipakai. Ngapa? Saya nggak tahu kaidah ini berangkat dari mana. Dan ibu-ibu tuh punya kaidah yang lain juga, Pak. Ini buat yang muda-muda nih khususnya. Kalau istri itu udah bilang, ih lucu, itu artinya beliin. Jadi kalau ibu-ibu udah bilang, abah, ini lucu deh gitu, itu artinya beliin dong gitu. Kode-kode lah itu. Udah ya Bu ya, udah saya sampaikan ya. Kode-kode ibu-ibu tuh udah saya sampaikan. Jadi kalau udah bilang lucu, itu artinya beliin. Kalau pakai kata-kata banget, ih lucu banget, artinya beliin ini sekarang, jangan pakai mikir gitu. Ya itu kode ibu-ibu. Ya selama halal, tidak mubadzir, bukan sebuah pemborosan, gak ada masalah. Tapi lagi-lagi harta yang kita dapatkan tersebut dimintai pertanggungjawaban dari sisi sumbernya dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Maka dari sisi ini jangan sembarangan dalam membelanjakan harta. Kalau sumber hartanya kita sebagai pasangan, khususnya para istri, mengingatkan suaminya. Kaidahnya kan tadi udah kita sepakati. Pak, sayangku gitu ya. Aku tuh lebih ridho kamu bawa duit 1 miliar halal daripada 1 juta haram. Bawa ke rumah yang halal aja udah, jangan bawa yang haram-haram. Memotivasi suami untuk mencari rizki dengan cara yang halal.
Nanti bagian pembelanjaannya, budgetingnya, apa yang harus dibeli ini dan itunya, boleh nggak apa-apa diserahkan ke istri. Istri ukur-ukur, jangan sampai bapak ngasih 3 juta, 1,5 juta buat beli baju baru gitu kan. Enggak. Diatur-atur bagaimana caranya agar nafkah itu mencukupi kebutuhan anggota keluarga di rumah. Lalu yang berikutnya Nabi SAW melanjutkan wa'an jismihi fima ablah, terkait dengan jism, terkait dengan tubuh jasadnya. Itu lelahnya dia habiskan untuk apa? Maka ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, harusnya ini men-trigger kita, memotivasi kita. Kayaknya kita udah harus saatnya nih memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki cara kita dalam mencari harta. Jangan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karena seseorang ketika sudah terjerumus ke dalam perkara yang haram, sulit sekali keluar dari kubangan itu. Apalagi kalau dia udah nyaman dan menghasilkan. Berapa banyak orang yang akhirnya nipu, yang tadinya awalnya kepepet jadi ketagihan. Kenapa? Karena menghasilkan. Kalau sudah begini jadi repot, Pak. Ketika hati menjadi keras jauh dari kebaikan, pertaubatan itu menjadi langkah dan jalan yang sulit. Bukan karena dia nggak mau, karena memang pintu itu sudah tertutup. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi amal soleh dan usaha kita untuk perbaiki diri kita masing-masing, termasuk yang berbicara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk di bulan Muharram, dan bulan Muharram itu termasuk di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Seluruh amal soleh dilipat gandakan amal solehnya. Maka ini momentum yang tepat kalau kita ingin memperbaiki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ada yang jawab? Ada? Mangga silahkan kalau ada pertanyaan ataupun ada koreksi juga mangga silahkan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Kalau mau nanya jangan susah-susah. Mangga silahkan Ibu. Iya silahkan Ibu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai akad berkaitan dengan harta ya. Ya. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik, jazakillah khair Ibu untuk pertanyaannya. Ya, kekhawatiran kita terkait dengan kalau misalnya sebenarnya sudah cukup tapi pengen gitu nambah agak lebih besar mungkin rumahnya, kendaraan yang lebih nyaman misalnya. Apakah hal-hal ini diperbolehkan? Maka tepat apa yang tadi Ibu sampaikan, sudah bersyukur. Maka dari sisi ini memang konsepnya bersyukur dulu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, oleh Allah Subhanahu wa taala azidna, ditambah, diluaskan, dilapangkan. Jadi memang konsepnya itu bersyukur dulu. Makanya kan seorang mukmin itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dia bersyukur, ketika Allah berikan dia ujian dan musibah dia bersabar. Konsep kehidupan seorang mukmin kan begitu. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Lalu apakah keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas? Memang betul, secara hukum ekonomi keinginan manusia itu unlimited, tidak ada batasan.
tidak terbatas. Keinginan, ya. Keinginan manusia itu memang tidak terbatas. Lalu ketika keinginan-keinginan ini ingin kita wujudkan, boleh nggak sih gitu? Maka kalau ditanya boleh ataukah tidak gitu ya, apakah ini ciri orang yang tidak bersyukur atau bagaimana? Maka salah satu parameter yang bisa kita lihat dari sisi bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika Bapak penghasilannya 500.000 per bulan atau 500.000 per pekan, lalu ada peningkatan, Pak. Jadi 700, jadi 1 juta, jadi 2 juta, dan seterusnya ada peningkatan. Level ketakwaan Bapak meningkat ataukah tidak? Itu aja dulu. Ibu-ibu yang ketika dikasih nafkah sama suami 500.000 per bulan, naik jadi 700.000, naik jadi 1 juta, dan seterusnya. Ada peningkatan, ada kenaikan. Level rasa syukur kita, ketakwaan kita meningkat ataukah tidak? Kalau meningkat, insya Allah itu tanda-tanda kebaikan. Kalau sudah begitu, silahkan upgrade, tingkatkan pada level sesuai dengan kemampuan kita. Saya lupa hadisnya yang secara lengkap, tapi secara makna kurang lebih. Di antara nikmat yang Nabi SAW sebutkan, dan termasuk di antara nikmat yang itu tanda-tanda adabnya barokah, keberkahan di dalamnya adalah pertama, rumah yang luas. Lalu yang kedua, kendaraan yang nyaman. Lalu yang ketiga, pasangan hidup yang menenangkan. Jadi kalau dari sisi ini, Bapak, Ibu pengen punya rumah yang jauh lebih luas, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan. Ya jangan sampai kalau misalnya Bapak, Ibu berdua, ya pasangan suami istri, anak 3, kamarnya 15. Buat apa? Berlebihan kalau sudah begini. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Bapak melihat, oh saya juga punya keluarga besar yang suka berkunjung, ya 6-7 kamar cukup. 8 kamar paling banyak, kamar mandinya sekian, boleh aja, nggak ada masalah. Dan saya tahu kok teman-teman saya di level pengusaha yang punya beberapa perusahaan itu punya rumah yang luas karena memang jadi tempat ngumpul untuk keluarga besarnya. Kalau memang ada kebutuhan, ada hajat, silahkan Pak. Tapi jangan sampai pada tahap level berlebihan, mubazir atau pemborosan. Karena salah satu tabiatnya syaitan adalah boros. Allah mempersamakan orang-orang yang punya sikap mubazir, boros, itu seperti ikhwanin syaitan, seperti dipersaudarakan dengan syaitan. Hati-hati. Jadi kalau mau lihat parameternya yang paling sederhana, lihat aja. Dari dulu zaman kemana-mana naik kendaraan umum, lalu sekarang naik kendaraan pribadi, naik motor lah misalnya. Makin rajin tuh ngajinya, ke majelis ilmunya makin rajin, kerjanya makin giat mencari yang halal gitu. Nah kalau sudah pada tahap dan level ini, berarti insya Allah ini tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau misalnya semenjak adanya peningkatan dari sisi ekonomi gitu ya, lalu makin sering kongko nggak jelas, nongkrong nggak jelas, arisan A, B, C, D, E gitu ya, menghabiskan waktu untuk ghibah kanan, ghibah kiri, ghibah depan, belakang gitu. Maka ini bisa menjadi warning buat kita. Dan yang paling tahu situasi dan kondisi itu ya kita sendiri. Semenjak adanya peningkatan dalam kehidupan kita, semakin dekat gak kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ada progres sekecil apapun, bersyukur. Jadi saya sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sekecil apapun. Yang tadinya makan tahu tempe gak digaremin gitu ya, tanpa ada bumbu, sekarang pakai garam, kan sedikit tuh.
Tapi karena kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Yang tadinya cuma bisa beli beras yang harganya murah, banyak kutunya, sekarang bisa beli beras yang jauh lebih bagus, yang lebih premium. Bersyukur. Apalagi kita sedang dalam situasi dan kondisi diuji dari sisi badai hantaman ekonomi. Itu sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri, Pak. PHK di mana-mana, pabrik tutup di mana-mana, itu nyata tuh, fakta tuh, datanya begitu. Terus kalau di momen-momen krusial seperti ini kita tidak mempertebal kesabaran dan rasa syukur kita, terus modal kita apa? Ngeluh di medsos. Nggak ngaruh sama kehidupan kita. Makanya kalau kembali kepada pertanyaan ibu tadi, boleh nggak sih kalau kita upgrade gitu ya, meningkatkan taraf kehidupan kita, mau pindah dengan rumah yang begini dan begitu, kendaraan yang begini dan begitu, nggak ada masalah, silahkan aja. Tapi kalau mau lihat itu sebuah kebaikan ataukah tidak, ketika kita upgrade itu kita semakin baik ataukah tidak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk atau membangun rumah yang lebih luas misalnya, yang tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud, nah jadi bagus tuh. Jadi sinkron antara motivasi kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah ini yang kita inginkan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup lah ya. Kajian awal jangan lama-lama ya. Karena lebih baik yang sedikit tapi istiqomah. Oh mangga silakan Pak. Mangga silakan Pak. Suami istri tidak punya anak. Suaminya meninggal. Suaminya masih punya saudara, adik beradik. Jadi kalau dalam bab waris terkait dengan seorang pasangan suami istri, tapi saya lupa ya Pak angkanya karena kebetulan saya bukan bagian dari ahli waris, bukan ahli di bidang ilmu mawaris ini. Terkait dengan masalah waris ini, seingat saya, sepengetahuan saya, bahwasannya terkait dengan waris, kalau misalnya seorang istri itu tidak memiliki anak gitu ya, maka dia dapat setengah harta suami. Setengah harta suami. Lalu setengahnya lagi dikemanakan? Setengahnya lagi dibagikan kepada, karena kan kalau waris itu ada ke atas ada ke bawah. Atas itu orang tua, ke bawah itu anak. Maka ini yang prioritas dulu, ke atas dan ke bawah. Kalau bawah dan atasnya nggak ada, baru kanan dan kiri. Kanan dan kiri ini siapa? Adik beradik, saudara. Nah, itu yang harus dilengkapi dulu informasinya. Kalau misalnya tidak ada orang tua, tidak ada anak, maka harus dicek lagi punya kakak beradik ataukah tidak. Maka kalau misalnya ada, nanti 2/3 untuk saudara laki-lakinya, 1/3 untuk saudara perempuannya. Begitu. Jadi tidak semuanya diserahkan ke istri, bukan begitu ya. Jadi nanti dihitungnya seperti itu. Lalu juga berkaitan dengan harta waris ini, sebenarnya syarat pembagian waris itu bukan dijual, bukan. Jadi kalau misalnya ada salah satu pihak yang meninggalkan harta waris gitu ya, lalu orang-orang yang berhak menerima waris ini mewajibkan agar langsung harta itu dijual, enggak juga sebenarnya. Boleh dikelola bersama-sama, boleh, nggak ada masalah. Tapi yang jelas prosentasenya langsung dibagi. Misalnya kan untuk anak perempuan 1/3, untuk anak laki-laki 2/3, dan tidak ada saudara-saudara yang lain di atasnya udah nggak ada misalnya. Untuk ibu kalau punya anak laki-laki 1/8. Nah, dari sisi ini nanti misalnya ada rumah nih, ya udah berarti rumah ini 1/8 punya ibu, sisanya 2/3 punya anak laki-laki, 1/3-nya punya anak perempuan. Lalu rumah ini belum ada niat dijual dalam waktu dekat, lebih milih untuk disewakan karena misalnya si ibunya misalnya milih ikut anak laki-lakinya. Hasil dari sewa ini itu dibagikan boleh, nggak ada masalah. Misalnya dibagikan sesuai dengan porsi harta waris, silahkan, boleh. Dikelola bersama-sama untuk disewakan kembali misalnya, boleh kayak gitu. Jadi syarat waris itu dibagikan bukan dijual, tapi menetapkan hak kepemilikan atas harta waris tersebut. Nah, nanti bab waris lebih panjang, nanti Ustaz Chandra lebih detail, lebih jago terkait dengan masalah bab waris ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena lagi-lagi tadi saya sudah sampaikan, saya ini hanya karyawan biasa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi masih butuh banyak waktu untuk belajar. Lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi wasilah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Hatur nuhun buat atensi Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu taala alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.